Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sadam dengan NIM 2325201132. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi yaitu Smurf IP Attack, ancaman serangan DDoS yang mengguncang jaringan. Smurf IP Attack adalah salah satu jenis serangan Distributed Denial of Service atau DDoS yang memanfaatkan kelemahan dalam protokol ICMP untuk melumpuhkan target. Serangan ini mampu menghasilkan volume lalu lintas yang sangat besar, membanjiri server korban hingga tidak dapat lagi merespons permintaan yang sah. Apa itu Smurf IP Attack? Yang pertama ada serangan DDoS. Smurf IP Attack merupakan bentuk serangan DDoS yang mengandalkan protokol Internet Control Message Protocol atau ICMP atau yang biasa dikenal sebagai ping, dipadukan dengan teknik spoofing alamat IP target, teknik amplifikasi. Yang kedua ada teknik amplifikasi penyerang mengirimkan permintaan ping ke alamat broadcast sebuah jaringan. Hal ini memaksa banyak perangkat dalam jaringan tersebut untuk membalas ke alamat IP target yang telah dipalsukan. Yang ketiga ada lumpuhnya layanan. Amplifikasi lalu lintas ini menghasilkan gelombang data yang sangat besar, menyebabkan server target kewalahan dan pada akhirnya melumpuhkan semua layanan yang berjalan di dalamnya. Cara kerja Smurf Attack. Yang pertama ada spoofing IP. Penyerang memalsukan alamat IP korban sebagai sumber permintaan ICMP echo request. Yang kedua ada broadcast jaringan. Paket ICMP yang dipalsukan kemudian dikirimkan ke alamat broadcast jaringan yang rentan yang akan mendistribusikannya ke semua perangkat yang terhubung. Ketiga, amplifikasi balasan. Setiap perangkat dalam jaringan yang menerima permintaan tersebut akan membalas ke alamat IP korban, menciptakan banjir lalu lintas data. Yang keempat, layanan lumpuh. Akibatnya target kewalahan dengan volume data yang masif, mengakibatkan layanan tidak dapat diakses oleh pengguna asli. Contoh kasus Smurf Attack. Serangan DDoS jenis Smurf pernah menjadi ancaman serius di dunia maya. Salah satu kasus yang cukup menonjol terjadi pada tahun 2023 di mana server sebuah perusahaan besar dilaporkan lumpuh akibat serangan ini. Yang pertama ada server lumpuh. Laporan menunjukkan bahwa serangan tersebut menyebabkan downtime selama berjam-jam, mengganggu operasional vital perusahaan. Yang kedua ada kerugian finansial. Selain mengganggu layanan, perusahaan juga mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat hilangnya pendapatan dan biaya pemulihan. Yang ketiga ada dampak reputasi. Kehilangan akses layanan juga berdampak negatif pada reputasi perusahaan di mata pelanggan dan mitra bisnis. Contoh linknya seperti ini. Berikutnya ada dampak serangan Smurf Attack. Yang pertama, gangguan layanan. Website, aplikasi, dan server perusahaan menjadi tidak responsif atau sama sekali tidak dapat diakses oleh pengguna. Yang kedua, penurunan performa. Kinerja jaringan secara keseluruhan menurun drastis, mempengaruhi semua operasional yang bergantung pada konektivitas. Yang ketiga, ada kerugian finansial dan reputasi. Perusahaan menderita kerugian material dan imaterial termasuk kepercayaan pelanggan yang terkikis. Yang keempat, eksploitasi keamanan. Serangan DDoS dapat digunakan sebagai pengalihan perhatian saat penyerang melakukan eksploitasi keamanan lain.
teknik spoofing dalam Smurf attack. Yang pertama ada penyamaran IP. Penyerang menggunakan teknik spoofing untuk menyamarkan alamat IP sumber paket ICMP seolah-olah berasal dari alamat IP target. Yang kedua, kelemahan protokol ICMP. Ini memanfaatkan kelemahan mendasar dalam protokol ICMP yang secara default tidak melakukan verifikasi keaslian alamat IP sumber pada permintaan echo request. Yang ketiga, amplifikasi efektif. Akibatnya, semua balasan ICMP dari jaringan broadcast yang rentan akan diarahkan ke korban, mengamplifikasi serangan hingga ratusan kali lipat dari volume lalu lintas awal yang dikirim penyerang. Yang keempat, jaringan rentan. Jaringan yang tidak mengimplementasikan proteksi terhadap IP broadcast sangat rentan menjadi reflektor dalam serangan Smurf. Berikut cara mencegah dan menangani Smurf attack. Yang pertama, nonaktifkan IP broadcast. Konfigurasikan router dan firewall untuk tidak merespons atau meneruskan permintaan ICMP ke alamat broadcast jaringan Anda. Yang kedua, filter ingress dan egress. Implementasikan filter di batas jaringan untuk memblokir paket dengan alamat IP sumber yang dipalsukan spoofing. Yang ketiga, sistem deteksi DDoS menggunakan layanan atau perangkat mitigasi DDoS dari pihak ketiga seperti Cloudflare, Akamai, atau penyedia sejenis. Yang keempat, update firmware rutin. Pastikan semua perangkat jaringan termasuk router dan firewall selalu diperbarui dengan firmware terbaru untuk menambal kerentanan. Berikut studi kasus penanganan Smurf attack. Sebuah perusahaan teknologi, mari kita sebut perusahaan A, pernah menjadi target Smurf attack yang masif, namun berkat langkah-langkah proaktif dan respons cepat mereka berhasil mengatasi serangan tersebut dengan efektif. Pertama ada mitigasi berhasil. Perusahaan A berhasil memitigasi serangan dengan mengaktifkan fitur pemblokiran IP broadcast pada router mereka dan menerapkan filter IP spoofing di firewall. Yang kedua ada penggunaan layanan DDoS dengan bantuan layanan mitigasi DDoS pihak ketiga. Perusahaan A mampu mengurangi downtime hingga 90% dibandingkan skenario tanpa mitigasi. Ketiga, ada pelajaran berharga. Kasus ini menyoroti pentingnya kesiapan teknis dan prosedur respons cepat dalam menghadapi serangan DDoS yang kompleks. Kesimpulannya yaitu Smurf attack adalah ancaman siber yang serius dengan potensi melumpuhkan layanan vital dan menyebabkan kerugian besar. Namun dengan strategi yang tepat, risiko ini dapat diminimalisir. Yang pertama, ancaman nyata. Smurf attack meskipun merupakan metode serangan yang lebih tua, masih dapat menjadi ancaman nyata jika konfigurasi jaringan tidak aman. Kerusakan yang ditimbulkan bisa sangat signifikan. Yang kedua ada kunci pencegahan. Pencegahan teknis melalui konfigurasi jaringan yang aman dan kesiapan tim keamanan siber adalah kunci utama untuk melindungi infrastruktur dari serangan ini. Yang ketiga ada tindakan segera. Segera evaluasi konfigurasi jaringan Anda, nonaktifkan fungsi IP broadcast yang tidak perlu, dan tingkatkan proteksi DDoS untuk memastikan keamanan layanan Anda. Yang keempat, sumber daya tambahan untuk informasi lebih lanjut mengenai Smurf attack dan langkah-langkah pencegahan, serta bantuan teknis dapat mengunjungi link berikut. Mungkin sekian presentasi saya kali ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.